Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Novita Stihawardani, STB 3875, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai Badan Layanan Umum atau biasa disingkat BLU. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun dasar hukum dari BLU, yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Badan Layanan Umum merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat ataupun daerah. Namun, Badan Layanan Umum ini berbeda dengan satuan kerja pemerintah yang lainnya. Badan Layanan Umum memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan satuan kerja pemerintah lain. Inilah beberapa karakteristik dari Badan Layanan Umum. Karakteristik yang pertama yaitu berkedudukan sebagai lembaga negara atau kekayaan negara yang tak dipisahkan. Karakteristik yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dijual kepada publik. Yang ketiga, BLU diperuntukkan bukan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, pengelolaannya secara otonom dengan menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, rencana kerja atau anggaran serta pertanggungjawaban dari BLU dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang keenam, pendapatan dari sumbangan dapat BLU gunakan secara langsung. Yang ketujuh, pegawai BLU dapat terdiri dari PNS maupun non-PNS. Yang terakhir, BLU bukan merupakan subjek pajak. Berdasarkan uraian mengenai karakteristik BLU, dapat kita pahami bersama bahwa Badan Layanan Umum merupakan bagian yang tidak dipisahkan atau melekat secara struktural dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah. Untuk itu, sudah sepatutnya dalam melakukan pengadaan barang atau jasa, BLU harus tunduk kepada Peraturan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sebagai acuan bagi BLU dalam melakukan pengadaan barang atau jasa. Apa sih sebenarnya tujuan dari BLU ini? Tujuan yang pertama, Badan Layanan Umum ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Yang ketiga, penerapan praktik bisnis yang sehat. Adapun asas-asas dari BLU, yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga pemerintah daerah yang bertujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya itu berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara atau lembaga pemerintah daerah sebagai institusi induk, karena BLU merupakan bagian perangkat
pencapaian tujuan kementerian negara atau lembaga pemerintah daerah. Maka, status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara atau lembaga pemerintah daerah sebagai institusi induk. Menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Selain itu, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga. Yang ketiga, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan. Imbalan atas barang atau jasa yang diberikan ini ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Dalam suatu satuan kerja, instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau biasa disingkat PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Persyaratan itu adalah persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai persyaratan tersebut. Persyaratan yang pertama adalah persyaratan substantif, di mana instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan yang pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum, contohnya dalam pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat ataupun rumah sakit daerah, dan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Contohnya, otorita dan kawasan pengembangan ekonomi. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, pengelola dana bergulir untuk usaha kecil maupun menengah, dan juga pengelolaan penerusan pinjaman. Persyaratan kedua yaitu persyaratan teknis. Persyaratan teknis ini terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya, dan kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Persyaratan ketiga adalah persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen seperti berikut ini. Yang pertama, persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja layanan, keuangan, ataupun manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimal. Dan yang terakhir adalah laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Badan Layanan Umum bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung seperti pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta pengelolaan perumusan standar, kebijakan sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ini dapat berakhir apabila yang pertama, dicabut oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian ataupun pimpinan lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan ketika Badan Layanan Umum ini sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis maupun administratif. Dan yang terakhir,
Pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Berikut ini merupakan perkembangan badan layanan umum yang berada di Indonesia. Terlihat bagaimana persebaran badan layanan umum di Indonesia ini, di mana jumlah BLU ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dapat dilihat pada tahun 2015 sebanyak 152 hingga pada tahun 2021 estimasi mencapai 250. Kemudian terdapat data pendapatan BLU dari tahun ke tahun dalam triliun rupiah. Dapat dilihat bersama, pendapatan ini semakin meningkat. Sebaran BLU berdasarkan rumusan layanan ini terbanyak pada bidang kesehatan, yaitu sebanyak 105, kemudian diikuti dengan pendidikan sebanyak 100, kemudian diikuti oleh barang dan jasa lainnya sebanyak 23, dan seterusnya.